Demi seluruh harta warisannya, aku rela dinikahi duda Afrika, majikanku sendiri yang buta dan sedang sakit keras. Ia menjanjikan mahar yang fantastis, 65 miliar rupiah. Aku pikir ini adalah transaksi bisnis terburuk dalam hidupku. Tapi, di malam pertama, ia bikin aku menangis tak kuat menahan. Namaku Alia. Sudah seminggu aku berada di tempat ini, Afrika Timur. Setiap pagi, embun tipis masih menyelimuti sabana di luar jendela kamar, seolah menyembunyikan rumah batu besar ini dari dunia luar. Rumah ini terasa seperti sangkar emas yang sunyi. Tempatku kini bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk Tuan Joseph. Tuan Joseph adalah seorang duda, pengusaha kopi kaya raya berkulit hitam, berusia 67 tahun. Reputasinya mendahului dirinya, keras, kaku, dan menakutkan. Ia tunanetra, matanya rusak akibat kecelakaan bertahun-tahun lalu. Dan ia selalu mengenakan kacamata hitam untuk menutupi kerusakan itu. Suaranya dalam, langkah kakinya di lantai marmer selalu tegas, dan setiap perintahnya, tak peduli sekecil apapun, harus dituruti tanpa bantahan. Sebelum aku, sudah banyak pembantu yang datang dan pergi. Semuanya dipecat. Alasan yang kudengar dari kepala pelayan yang jarang bicara adalah karena mereka tidak betah, tidak sabar menghadapi sifat Tuan Joseph yang pendiam, mudah tersinggung dan teramat perfeksionis, bahkan untuk seorang yang tak bisa melihat. Aku tahu, gajinya sangat besar, mungkin 10 kali lipat dari apa yang bisa kudapatkan di Jakarta. Tetapi sebanding dengan harga yang harus dibayar, kesabaran tanpa batas. Namun, entah kenapa, aku merasa berbeda. Aku adalah Alia, gadis Indonesia berusia 24 tahun, anak kampung dari keluarga sederhana. Bagiku, rumah megah di tengah sabana ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah pintu harapan. Aku hanya ingin menabung sebanyak mungkin dan segera pulang membawa harapan untuk keluargaku. Kerasnya perlakuan Tuan Joseph tidak sebanding dengan rasa sakit melihat rumah peninggalan ayah terancam disita. Sejak hari pertama, aku memutuskan untuk menghadapi Tuan Joseph dengan cara yang berbeda. Aku berbicara pelan setiap kali berhadapan dengannya, menggunakan nada yang meyakinkan tanpa terdengar ragu. Aku selalu memastikan letak setiap benda tetap rapi di tempatnya, agar ia mudah menjangkau meskipun aku tahu ia sudah hafal setiap lekuk rumahnya. Aku tidak pernah menunjukkan rasa takut, meskipun auranya terasa begitu dingin dan mencekam. Suatu sore ia mengujiku, Alia, suaranya serak dan berat. Ambilkan tongkatku, ada di sudut ruang baca. Ruang baca itu gelap dan besar. Aku tahu, jika aku salah meletakkannya bahkan hanya beberapa sentimeter, ia akan marah. Aku berjalan pelan, meraba, dan menemukannya. Ini Tuan, kataku, menyerahkan tongkat itu dengan kedua tangan. Ia mengambilnya, lalu mengayunkannya pelan di udara, seolah mengukur jarak. Wajahnya yang keriput dan tersembunyi di balik kacamata hitam itu tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tetapi aku bisa merasakan matanya, atau apapun yang tersisa di balik kacamata itu, sedang tertuju padaku. Kau? Cepat, komentarnya singkat. Saya hanya mencoba memastikan Tuan. Nyaman, jawabku lembut. Ia tidak membalas lagi, hanya mengangguk tipis sebelum berbalik dan melangkah tegas menuju tangga. Meskipun ia tunanetra, langkahnya tidak pernah goyah. Itu yang paling menakutkan darinya. Ia bergerak seolah-olah ia melihat segalanya. Diam-diam, aku mulai menyadari bahwa Tuan Joseph memang mengujiku. Ia akan meninggalkan buku di tempat yang janggal, atau memindahkan cangkir kopinya ke posisi yang tidak biasa. Itu adalah jebakan-jebakan kecil yang kubaca sebagai permintaan maaf tak terucap. Setiap kali aku berhasil menata ulang atau mengantisipasi kebutuhannya, ia akan diam, tetapi bukan diam yang berarti marah, melainkan diam yang berarti pengamatan. Beberapa hari berlalu, di mata Tuan Joseph adalah misteri. Ia jarang berbicara, tetapi ketika ia melakukannya, kata-katanya penuh bobot. Ia selalu menyendiri, menghabiskan waktunya di ruang kerja atau di teras, mendengarkan musik klasik dengan volume yang rendah. Kepala pelayan bilang, ia adalah pria yang sangat kesepian. Tetapi siapa yang tidak kesepian di rumah sebesar ini? Namun aku tetap pada misiku. Tujuanku adalah dapur, cucian, membersihkan debu di patung-patung Afrika kuno, dan menabung. Di sela-sela waktu istirahat, aku akan menelepon keluarga di Indonesia, mendengarkan suara ibu, dan membesarkan hati adikku. Aku tahu rumah ini, sebatu dan sedingin apapun, adalah tempatku membangun masa depan mereka. Aku tidak tahu bahwa kesabaranku, sikapku yang lembut dan pengertian, yang kulakukan murni demi pekerjaanku dan keluargaku, telah diam-diam diperhatikan oleh pria buta di balik kacamata hitam itu.
sebuah ketulusan yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Mungkin Tuan Joseph tidak benar-benar buta. Mungkin ia hanya menunggu seseorang yang bisa melihat jiwanya, bukan matanya yang rusak. Tapi saat itu, aku hanya seorang pembantu, seorang buruh migran yang hanya memikirkan satu hal, pulang dengan kepala tegak. Aku tidak pernah menduga bahwa takdir di rumah ini sudah mulai menulis kisah yang jauh lebih rumit daripada sekadar pekerjaan. Jauh lebih rumit dan jauh lebih menyakitkan. Suasana tenang di rumah ini mulai terasa seperti ketenangan sebelum badai besar. Aku hanya menunggu gajiku, tidak menunggu takdir untuk datang. Tapi takdir, sayangnya, tidak pernah meminta izin. Hari ke-10, rutinitas rumah megah itu berjalan seperti biasa. Pagi diisi dengan aroma kopi khas Afrika yang pahit dan kuat, siang hari diisi keheningan yang mencekam, dan sore hari diisi dengan suara gesekan kaki Tuan Joseph di lantai marmer, seolah ia sedang menghitung setiap langkah dan setiap detak waktu. Sementara aku hanya terus bekerja, menjaga kerapian seolah nyawaku bergantung pada kesempurnaan penataan setiap sendok dan buku. Namun, ketenangan itu hancur pada sore hari di hari ke-10. Aku baru saja selesai membersihkan ruang baca, dan kembali ke kamarku yang kecil di bagian belakang rumah. Di sana, di atas tempat tidur, tergeletak telepon genggamku. Aku segera meraihnya ketika melihat 3 panggilan tak terjawab dari nomor Indonesia, disusul sebuah pesan singkat dari kakakku. Isi pesan itu menusukku tepat di ulu hati, dingin dan mematikan, seolah aku baru saja ditikam tanpa peringatan. Alia, ini gawat. Bank sudah mengeluarkan surat terakhir. Kita hanya punya waktu 2 minggu. Kalau tidak lunas, rumah ayah disita. Adikmu juga, demamnya tidak turun. Dok bilang harus segera operasi kalau tidak mau terjadi yang terburuk. Biayanya sangat besar, Li. Kita tidak tahu harus bagaimana lagi. Kepalaku terasa kosong, berputar tak karuan, dan seluruh tubuhku gemetar. Aku jatuh terduduk di tepi ranjang. 2 minggu? Operasi? Rumah ayah, semua mimpi dan kerja kerasku dalam seminggu terakhir, dan semua uang yang belum sempat terkumpul, terasa sangat kecil di hadapan masalah yang begitu besar ini. Air mata yang sudah kupendam sejak lama, sejak aku menginjakkan kaki di tanah asing ini, akhirnya tumpah. Bukan tangisan terisak keras, melainkan tangisan sunyi yang menghancurkan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, mencoba meredam suara isakanku agar tidak ada seorang pun, terutama Tuan Joseph yang terkenal memiliki pendengaran sangat tajam. Yang mendengarnya, aku tidak bisa menangis di dalam kamar. Aku merasa sesak. Aku segera bangkit, menyambar selendang tipis, dan bergegas keluar melalui pintu belakang, menuju taman yang luas dan terawat rapi. Di sana, di bawah pohon akasia besar, aku ambruk. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam keputusasaan, 65 juta. Operasi adikku, 120 juta. Sisa utang rumah. Angka-angka itu berdansa di kepalaku, terasa mustahil dicapai dalam waktu 2 minggu, bahkan dengan gaji besar Tuan Joseph. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebesar itu? Uang tabunganku hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan di sini. Aku adalah harapan terakhir keluarga, dan sekarang aku merasa gagal total. Isak tangisku semakin tak tertahankan. Aku memeluk lututku, membenamkan wajahku ke kain selendang, dan membiarkan kesedihan ini merobek-robek hatiku. Segalanya terasa begitu tidak adil. Ya Tuhan, tolong aku, bisiku di antara isakan, suara yang hampir tidak terdengar bahkan olehku sendiri. Waktu terasa berhenti. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di sana, di balik semak-semak yang rindang itu, menangisi nasib keluargaku. Setelah tangisan mereda dan mataku terasa perih, aku berusaha menenangkan diri. Aku harus kembali bekerja. Aku tidak boleh dipecat. Jika aku dipecat, semuanya benar-benar berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap air mata, dan mencoba merapikan pakaianku. Pada saat yang sama, entah dari mana, dari jendela besar ruang kerja Tuan Joseph di lantai atas, yang posisinya menghadap tepat ke arah pohon akasia tempatku menangis, sebuah bayangan terlihat. Tuan Joseph ia duduk di kursi besarnya yang tinggi, di balik kacamata hitam yang misterius. Posturnya tegak, wajahnya biasa saja, tenang tanpa emosi. Tetapi aku bisa merasakan, meskipun jaraknya jauh dan ia buta, tatapannya seolah tertuju lurus ke arah taman belakang. Jantungku berdebar kencang. Mama Kendo. Apakah ia mendengar isakanku? Itu tidak mungkin. Jaraknya terlalu jauh, dan aku sudah berusaha sangat keras untuk tidak bersuara. Lagi pula ia buta. Ia tidak mungkin tahu aku ada di sana. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tuan Joseph tiba-tiba mengangkat tangannya, bukan untuk memanggilku, melainkan untuk sedikit menggeser tirai di sampingnya, seolah ia ingin memastikan pandangannya
pandangan yang seharusnya tidak ada, tidak terhalang. Ia hanya duduk di sana, di balik kacamata hitamnya, kaku seperti patung, mendengarkan keheningan sore itu. Tetapi keheningan itu terasa seperti penuh suara, penuh pengamatan yang tidak terucap. Aku buru-buru berdiri, rasa malu dan takut bercampur aduk. Aku tidak ingin ia tahu aku menangis, apalagi karena masalah pribadiku. Aku segera berjalan cepat, kembali ke dalam rumah, melewati pintu belakang, dan mencoba terlihat serileks mungkin. Aku bekerja hingga malam hari, tetapi pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali aku melewati ruang kerjanya, aku merasa seolah matanya, yang tersembunyi di balik kacamata gelap itu, sedang mengawasiku. Aku merasa ia tahu. Bagaimana mungkin pria tunanetra bisa mengetahui perasaanku? Rasa penasaran bercampur ketakutan itu menambah lapisan baru pada atmosfer rumah ini. Tuan Joseph tidak hanya menguji kesabaranku dalam bekerja, ia seolah-olah menguji jiwaku. Ia seolah-olah bisa melihat apa yang mataku sendiri tidak ingin dilihat orang lain. Keputusanku. Malam itu, aku tidur dengan air mata kering dan hati yang dingin. Aku tahu, hari esok akan menjadi hari terberat dalam hidupku. Aku harus menemukan jalan keluar. Apapun risikonya, apapun harganya. Aku hanya ingin menyelamatkan rumah ayah dan nyawa adikku. Aku tidak tahu bahwa nasibku, yang kurasa sudah diambang kehancuran, akan berubah dalam hitungan jam. Sebuah perubahan yang datang dari tempat yang paling tak terduga, dari mulut pria yang kupikir hanya bisa merasakan kegelapan. Sebuah keputusan yang mustahil, tetapi satu-satunya jalan keluar. Pagi itu terasa dingin, bukan karena suhu udara savana yang turun, melainkan karena hawa dingin yang menjalar dari hatiku. Aku bekerja seperti biasa, tetapi gerakanku terasa mekanis dan lambat. Setiap denting jam, setiap tetes air yang menetes dari keran, terasa seperti menghitung mundur waktu 2 minggu yang tersisa sebelum keluargaku kehilangan segalanya. Aku mencoba menghubungi bank di Indonesia, memohon perpanjangan waktu, tetapi jawabannya dingin dan tegas, tidak ada negosiasi. Aku menghubungi kakakku lagi, meminta kabar adikku. Suara kakakku terdengar putus asa. Operasi harus segera dilakukan, dan biayanya 120 juta, terasa seperti jumlah yang tak terbayangkan. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Di tengah keputusasaan itu, sekitar pukul 10 pagi, kepala pelayan datang menghampiriku di dapur. Wajahnya yang selalu datar kini terlihat sedikit lebih tegang. "Nona Alia," katanya dengan suara pelan yang jarang sekali ku dengar. "Tuan Joseph memanggilmu, sekarang, di ruang kerjanya." Jantungku langsung mencelos. Ruang kerja Tuan Joseph. Itu adalah wilayah terlarang, tempat ia mengurus bisnisnya, tempat ia menghabiskan waktu sendirian. Biasanya aku hanya diizinkan membersihkan di sana sebentar setelah ia selesai. Dipanggil secara khusus ke ruangan itu terasa seperti panggilan ke pengadilan. Apakah ia tahu tentang tangisanku kemarin? Apakah ia akan memarahiku karena meninggalkan pekerjaan untuk pergi ke taman? Ataukah ia akan memecatku karena dianggap tidak profesional? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Kehilangan pekerjaan sekarang berarti hukuman mati bagi keluargaku. Aku berjalan pelan menuju ruang kerja, langkah kakiku terasa berat di karpet tebal. Ruangan itu besar, didominasi oleh rak buku tinggi dan meja kayu mahoni yang megah. Aroma kopi, tembakau mahal, dan buku-buku tua bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang serius dan intimidatif. Tuan Joseph duduk di kursi kulitnya yang tinggi, membelakangi jendela, sehingga tubuhnya yang besar terlihat seperti siluet gelap. Kacamata hitamnya memantulkan sedikit cahaya, membuatnya tampak semakin misterius dan tak terjamah. Aku berdiri beberapa langkah di depan mejanya, menundukkan kepala. "Tuan memanggil saya?" tanyaku dengan suara yang kubuat setenang mungkin, meskipun tanganku gemetar. Ada keheningan panjang, keheningan khas Tuan Joseph yang selalu terasa menguji. Aku menunggu, berusaha tidak menunjukkan ketakutan. Lalu, ia berbicara. Suaranya berat dan dalam, seperti gemuruh dari kedalaman bumi. "Aku mendengar tangisanmu, Alia." Kata-kata itu menghantamku. Jadi dia memang tahu. Aku mendongak terkejut. "Bagaimana mungkin? Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud..." Aku mencoba menjelaskan, tetapi ia memotong. "Tidak perlu meminta maaf. Aku mendengar semuanya. Pendengaranku sangat tajam. Kau tahu itu." Ia berhenti sejenak, menggeser posisi duduknya sedikit. "Aku juga tahu mengapa kau datang ke sini. Bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Kau datang untuk mencari jalan keluar. Aku mendengar kau berbicara dengan keluargamu semalam tentang rumah yang terancam disita.
tentang biaya operasi adikmu. Aku terdiam, merasa sangat telanjang di hadapannya. Ia seolah bisa melihat melalui dinding dan melalui hatiku. Bagaimana ia bisa tahu semua detail itu? Siapa yang memberitahu? Tuan, hanya itu yang bisa kuucapkan. Suaraku tercekat, ia mengangkat tangannya. Gerakan yang tenang namun menuntut perhatian penuh. Aku akan langsung pada intinya. Alia, aku tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. Ia condong ke depan sedikit, kacamata hitamnya tampak menatap lurus ke wajahku. Sebuah tatapan yang seharusnya kosong, tetapi terasa sangat tajam. Menikahlah denganku, Alia. Seketika, seluruh darah di tubuhku terasa berhenti mengalir. Aku pasti salah dengar. Ini tidak mungkin. Lamaran? Dari pria yang tidak bisa melihatku, yang hampir tidak berbicara denganku, yang hanya mempekerjakanku seminggu yang lalu. Tuan, saya tidak mengerti, bisikku, hampir tidak bersuara. Aku akan menjelaskan, Alia. Kau menikah denganku. Bukan karena cinta, setidaknya belum, tapi karena kesepakatan. Akan kuberi mahar 65 miliar. Angka itu, 65 miliar, berdentum di gendang telingaku. Itu adalah jumlah yang fantastis, yang bisa menyelamatkan bukan hanya rumah dan adikku, tetapi juga seluruh garis keturunan keluargaku. Uang itu bisa membuat keluargaku hidup nyaman selama 3 generasi. Mahar itu akan segera dikirim ke rekening keluargamu. Kau bisa selamatkan rumah ayahmu. Kau bisa operasi adikmu. Nah, kau bisa menyelesaikan semua masalah finansialmu. Nah, lanjutnya, suaranya kini terdengar seperti hakim yang sedang membacakan vonis, atau seorang malaikat yang menawarkan penyelamatannya. Kepalaku dipenuhi kekacauan. Ini gila, ini mustahil. Tapi juga, ini adalah jalan keluar terakhir. Kenapa, Tuan? Kenapa harus saya? Tanyaku, memberanikan diri. Tuan Joseph tersenyum tipis. Senyum yang pertama kali kulihat, tetapi senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Karena kau berbeda. Kau sabar, kau tulus dalam merawatku, dan kau tidak melihatku dengan rasa kasihan yang sama seperti mereka. Aku adalah pria tua yang buta dan kesepian, Alia. Aku butuh pendamping, butuh kehadiran yang tulus di hari-hari terakhirku. Kau mendapatkan yang kau butuhkan, aku mendapatkan yang kubutuhkan. Sederhana, bukan? Tidak, nah itu sama sekali tidak sederhana. Itu adalah transaksi jiwa, sebuah pengorbanan yang kubayar dengan pernikahanku. Aku harus mengikatkan diri pada seorang pria yang kutakuti, demi uang yang luar biasa. Aku memejamkan mata, memikirkan wajah ibu, wajah adikku yang pucat, dan rumah batu ayahku. Aku tidak punya pilihan. Ketika aku membuka mata, semua keraguan telah lenyap, digantikan oleh tekad yang pahit. Saya terima, Tuan Joseph, kataku. Suaraku serak tapi mantap. Saya akan menikah dengan Anda. Pernikahan itu berlangsung sangat cepat, secepat transfer uang ke rekening keluargaku. Upacara sederhana di rumah itu sendiri. Aku mengenakan gaun putih yang dipinjam dari salah satu staf, dan air mataku mengalir tanpa henti di depan penghulu. Aku menangis bukan karena bahagia, melainkan karena perpisahan dengan mimpi masa mudaku. Tuan Joseph, ia duduk tegak di kursinya, kaku, berwibawa, menatap kosong di balik kacamata hitamnya yang tak pernah ia lepas. Ia terlihat seperti seorang raja yang baru saja mendapatkan tahtanya kembali. Di malam pertama kami sebagai suami istri, ketakutan terburukku datang. Kami berada di kamar yang megah itu, dan aku duduk kaku di ujung ranjang. Tuan Joseph dalam piyama sutra hitamnya duduk di sampingku. Aku gemetar. Alia, panggilnya, suaranya tenang. Aku tahu kau takut. Ia mendekat sedikit, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehati-hatian yang mengejutkanku. Aku tidak akan memaksamu, sayang. Tidak akan. Aku akan menunggu. Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan, kehadiranmu di sisiku. Aku akan menunggu sampai kau siap, seberapa lama pun itu. Ia beranjak, mengambil bantal, dan tidur di sofa panjang di seberang kamar. Malam itu, di kamar pengantin yang sunyi, aku menyadari satu hal. Tuan Joseph, pria tua yang keras, menakutkan, dan tunanetra ini menyimpan lapisan kelembutan yang sangat jauh dari yang kutebak. Lapisan yang membuat pernikahanku yang mustahil ini terasa sedikit lebih manusiawi, sedikit lebih membingungkan. Pernikahan kami bukan dirayakan dengan pesta, melainkan dengan keheningan yang lebih dalam. Setelah upacara yang singkat dan transaksi finansial yang begitu cepat, begitu nyata hingga aku hampir tidak percaya, rumah itu kembali pada ritmenya yang mencekam. Hanya saja kini aku bukan lagi seorang asisten rumah tangga. Aku adalah Nyonya Joseph Pedut, sebuah gelar yang terasa asing, berat dan palsu. Keluargaku di Indonesia sudah selamat. Rumah ayahku aman dan biaya operasi adikku telah dibayarkan penuh.
Aku menerima kabar dari kakakku. Suaranya dipenuhi tangis syukur dan kelegaan. Aku telah berhasil. Aku telah menunaikan janjiku, namun keberhasilan itu terasa kosong. Di Afrika Timur ini, aku menjadi pengantin kontrak. Malam pertama yang dilewati tanpa sentuhan fisik itu telah mengubah pandanganku sedikit. Tuan Joseph, yang kukira akan menuntut haknya dengan keras, justru menunjukkan rasa hormat yang tak terduga. Ia tidur di sofa selama 3 malam berturut-turut, membiarkan aku menikmati seluruh ranjang besar itu sendirian. Tindakan itu membuatku bingung. Jika ia hanya menginginkan seorang istri kontrak, mengapa ia bersikap begitu lembut? Bukankah ia harusnya memanfaatkan posisinya yang kuat, apalagi setelah membayar mahar sebesar itu? Di siang hari, kehidupan kami berjalan aneh. Aku tidak lagi melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Tugas utamaku kini adalah mendampingi Tuan Joseph. "Duduklah di sini, Alia," katanya suatu pagi ketika kami berada di ruang baca. Aku duduk di kursi berhadapan dengannya. Ia sedang membaca laporan bisnis Braille dengan jarinya, sementara aku duduk diam, merasa canggung. "Kau bisa membaca apapun yang kau suka," katanya. Tanpa mengangkat kepala, aku mengambil sebuah novel tebal, tetapi perhatianku terus tertuju padanya. Tuan Joseph tidak pernah berbicara tentang bisnisnya kepadaku, atau tentang masa lalunya. Kami adalah sepasang suami istri yang duduk dalam keheningan, masing-masing dengan dunia yang terpisah. Misteri Tuan Joseph semakin tebal. Suatu hari, aku mencoba untuk mengurangi jarak. Aku mulai melakukan hal-hal kecil, bukan lagi sebagai pelayan, tetapi sebagai seseorang yang mencoba merawat. Aku memberinya teh herbal tanpa ia minta, mengganti sarung bantalnya dengan yang baru, dan memastikan pakaiannya selalu disiapkan dengan sempurna. Aku melakukannya karena rasa syukur dan rasa bersalah. Syukur karena ia menyelamatkan keluargaku, dan bersalah karena aku tidak bisa memberinya yang ia inginkan, cinta. "Kopimu terlalu panas pagi ini," komentarnya suatu pagi di meja sarapan. Setelah ia menyeruput sedikit, aku terkejut. "Maafkan saya, Tuan." "Maksud saya, Joseph. Saya akan membuatnya yang baru." "Tidak perlu," katanya. "Aku hanya memberitahu. Tapi terima kasih atas usahamu. Kau selalu membuatku nyaman." Kata-kata itu terasa begitu tulus. Baginya itu mungkin hanya ucapan terima kasih sederhana. Bagiku, itu adalah pengakuan bahwa ia memperhatikan setiap detail kecil yang kulakukan. Yang paling membuatku bingung adalah bagaimana ia selalu tahu perasaanku. Suatu sore, aku menerima telepon lagi dari Indonesia. Adikku masih harus menjalani pemulihan yang panjang. Dan kakakku menyebutkan betapa sedihnya aku tidak bisa pulang untuk menjenguknya. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, tanpa menangis, tetapi hatiku terasa remuk. 5 menit kemudian, Tuan Joseph yang sedang berada di lantai atas, tiba-tiba turun. Ia berjalan lurus ke arahku, tanpa tersandung sedikit pun. Ia berdiri di depanku. "Kau sedih," katanya, sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Aku mendongak, terkejut. "Tidak, Joseph. Saya baik-baik saja." Ia tidak menjawab, hanya mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan hati-hati di bahuku. Sentuhan itu ringan tetapi terasa seperti sengatan listrik. "Jangan berbohong padaku, Alia. Aku tidak bisa melihat wajahmu, tapi aku bisa mendengar suaramu yang bergetar. Apa yang kau buat sedih?" "Saya merindukan keluarga," jawabku jujur, air mata kembali menggenang. Tuan Joseph mengusap bahuku dengan ibu jarinya, gerakan yang hangat dan penuh kelembutan yang sangat kontras dengan citra luarnya yang kaku. "Kita bisa mengatur agar kau bisa berbicara dengan mereka setiap hari. Aku akan membelikanmu telepon satelit agar koneksi tidak terputus. Sekarang angkat kepalamu. Aku tidak ingin melihat istriku bersedih." Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan klise, tetapi tawarannya untuk memberiku telepon satelit adalah hal yang paling praktis dan menyentuh yang pernah kudengar. Ia tahu apa yang kubutuhkan tanpa aku harus mengatakannya. Seolah-olah buta telah memberinya kemampuan untuk melihat hatiku hari-hari berlalu. Jarak fisik antara kami mungkin masih ada, ia di sofa, aku di ranjang, tetapi jarak emosional perlahan mulai menipis. Ketakutanku padanya telah berkurang, digantikan oleh rasa ingin tahu yang besar. Siapa pria ini sebenarnya? Ia seorang pengusaha kopi yang sukses luar biasa, yang pernah mengalami kecelakaan tragis, dan yang kini memilih untuk menjalani hari-hari terakhirnya. Karena aku yakin, ia pasti tahu ia tidak punya banyak waktu dengan seorang wanita asing yang ia beli dengan uang. Ia memilih untuk menahan diri dan menunggu kesiapan istri kontraknya.
Mungkin, seperti yang ia katakan, ia memang kesepian. Dan yang ia cari bukanlah wanita muda yang bisa ia tuntut, melainkan ketulusan yang bisa menemaninya dalam kegelapan. Aku mulai melihatnya sebagai pria yang rapuh di balik kekayaannya dan kacamata hitamnya, bukan lagi sebagai monster. Dan itulah awal dari konflik batin baruku. Bagaimana aku bisa menjadi istri yang baik, yang tulus mendampinginya, tanpa benar-benar mencintainya? Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh jatuh cinta pada pria yang sudah tua dan sakit-sakitan, yang hanya menikahiku karena transaksi. Namun, kelembutannya yang tak terduga dan kemampuannya yang misterius untuk melihat perasaanku membuat tembok yang kubangun di sekeliling hatiku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku adalah Alia, pengantin kontrak yang kini merasa bingung. Dan Tuan Joseph, suamiku, adalah misteri yang belum selesai kupecahkan. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti berada di dimensi lain. Hubungan kami telah bergeser dari majikan pelayan menjadi suami istri tanpa ikatan fisik, sebuah peran yang aku lakoni dengan hati-hati. Aku tidak lagi takut padanya, tetapi rasa hormat yang besar, ditambah dengan rasa syukur, memaksaku untuk selalu bersikap lembut dan penuh perhatian. Tuan Joseph, di sisi lain, mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang sangat manusiawi, bahkan puitis. Meskipun buta, ia memiliki sensori yang luar biasa. Ia sering memintaku membacakan laporan berita harian atau kutipan dari buku-buku filosofi, dan Gadamen akan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang tajam dan bijaksana. Alia, bacakan lagi bagian itu, pintanya suatu siang, ketika aku membaca tentang cahaya dan bayangan. Bahkan dalam kegelapan, kita harus mencari cahaya yang paling kecil. Kau setuju? Tentu saja, Joseph, jawabku. Cahaya kecil itu adalah harapan. Bukan hanya harapan, katanya mengetuk meja dengan jarinya. Cahaya kecil itu adalah ketulusan. Cahaya itu tidak bisa dipalsukan. Kata-kata itu membuatku tercekat. Apakah ia merujuk pada ketulusanku? Atau ia sedang mengujiku lagi? Misteri tentang bagaimana ia bisa melihat perasaanku menjadi semakin mendalam dan mengusik. Kejadian kecil sering terjadi, yang bagi orang normal mungkin dianggap kebetulan, tetapi bagiku terasa supranatural. Suatu pagi, aku merasa sangat rindu rumah. Aku tidak menelpon siapapun, tidak menangis, hanya duduk diam di teras, memandangi savana dengan pandangan kosong. Beberapa menit kemudian, Tuan Joseph muncul di pintu. Ia berjalan dengan tongkatnya, langsung menuju kursi goyang di sampingku. "Kau melamun lagi," katanya, menolehkan kepalanya sedikit ke arahku. "Ya," aku mengakui, hanya memikirkan masa depan. "Kau memikirkan masa depanmu, bukan masa depanku," ia meralat dengan nada lembut. "Kau memikirkan kembalinya kau ke Indonesia. Itu wajar. Tapi jangan biarkan pikiran itu menyedot energimu, Alia." Lalu, yang lebih mengherankan, ia memintaku memegang tangannya. "Sentuh tanganku, Alia. Kau akan merasakan ada sesuatu di sana." Aku menyentuh tangannya. Di telapak tangannya, ia memegang sebuah kalung sederhana, liontin berbentuk biji kopi yang terbuat dari kayu eboni. Itu hadiah pernikahan yang belum sempat kuberikan. "Aku tahu kau menyukai benda-benda sederhana dari alam. Ini dari Ethiopia. Salah satu kebun terbaikku," jelasnya. Aku menatap kalung itu. Aku memang pernah sekali memuji patung kayu kecil berbentuk biji kopi di ruang tamu. Itu terjadi seminggu yang lalu, hanya sepintas lalu. Bagaimana ia tahu aku akan menyukai perhiasan yang terbuat dari kayu dan bukan berlian? Bagaimana ia tahu aku merindukan rumah tepat saat ia memberikan hadiah ini? Seolah ia ingin menghiburku. "Terima kasih, Joseph," ucapku tulus, mataku berkaca-kaca. "Mulai sekarang, aku ingin kau memanggilku suamiku," katanya. Nada suaranya sedikit lebih memerintah, namun tetap lembut. "Aku adalah suamimu dan kau adalah nyonya rumah ini, karena aku ingin kau terbiasa dengan itu." Perubahan ini terasa begitu cepat. Aku berusaha menjaga jarak, tetapi Tuan Joseph justru mendekat secara emosional, membangun jembatan di atas jurang yang kami miliki. Satu insiden lagi yang menegaskan misteri ini adalah tentang staf lama. Ada seorang pelayan senior bernama Musa yang sudah bekerja puluhan tahun untuk Tuan Joseph. Musa adalah pria yang pendiam, tetapi matanya penuh kecurigaan padaku. Aku sering menangkapnya menatapku dengan sinis. Aku yakin ia tidak senang dengan pernikahan kami yang mendadak ini, menganggapku sebagai pencari harta. Suatu malam, Musa hampir menjatuhkan sebuah vas porselen mahal di lorong yang gelap. Aku melihatnya, dan instingku sebagai mantan asisten rumah tangga berteriak untuk segera membantu.
Aku berlari cepat dan berhasil menangkap vas itu sebelum jatuh ke lantai. Musa hanya mendengus dan mengucapkan terima kasih singkat tanpa melihat mataku. Keesokan harinya, Musa menghilang. Ia dipecat. Aku memberanikan diri bertanya pada Tuan Joseph di meja makan. "Joseph, Musa tidak terlihat hari ini. Apakah dia sedang libur?" Tuan Joseph menghentikan gerakan tangannya yang sedang meraba cangkir kopi. "Musa sudah pergi." "Aku memecatnya," jawabnya dingin. "Kenapa?" "Ia bekerja di sini puluhan tahun, bukankah begitu?" "Ia tidak menghormati istriku," jawabnya. Suaranya mengandung nada peringatan yang membuatku bergidik. "Aku tahu ia tidak menyukaimu, dan aku tidak akan membiarkan ada orang di rumah ini yang membuatmu tidak nyaman, Alia. Tapi, bagaimana kau tahu, Joseph? Ia tidak pernah bicara buruk tentangku di depanmu." "Aku tidak perlu melihat atau mendengarnya berbicara, sayang. Aku bisa merasakan ketidaktulusan seseorang. Dan ketidaktulusan Musa menggangguku. Kau adalah nyonya rumah ini. Kau harus dihormati." Aku terdiam. Pria buta ini, yang hanya mengenal Musa selama puluhan tahun, memilih memecatnya demi melindungi kehormatanku. Seorang wanita yang baru ia nikahi secara kontrak. Ia seolah memiliki mata batin yang bisa menembus dinding dan membaca niat orang. Perilakunya ini, kelembutan di balik kekakuan, perhatian yang supersensori, dan kesiapannya untuk melindungiku dari ancaman apapun, mengubah rasa takutku menjadi kekaguman dan rasa terima kasih yang mendalam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar pernikahan tanpa cinta? Aku menikahinya demi uang, tetapi ia memperlakukanku seperti harta yang tak ternilai. Ia membeli diriku, tetapi ia menghormatiku seolah aku adalah seorang ratu. Konflik batin itu kini menjeratku. Aku tidak ingin jatuh cinta, tetapi pria ini, Tuan Joseph, sedang membuktikan bahwa ia adalah pria yang jauh lebih layak dicintai daripada pria manapun yang pernah kutemui dalam hidupku. Di malam hari, ketika ia kembali tidur di sofa, aku akan menatap punggungnya yang besar dan bertanya, "Apa rahasiamu, Joseph? Apa yang sebenarnya kau lihat di balik kacamata hitam itu?" Aku tahu rahasia itu akan segera terkuak, atau aku akan jatuh cinta sepenuhnya sebelum itu terjadi. Kehidupan sebagai Nyonya Joseph membuatku memiliki akses ke sudut-sudut rumah yang sebelumnya tertutup bagiku. Rasa ingin tahuku tentang masa lalu Tuan Joseph semakin memuncak, terutama setelah semua kejadian aneh yang menunjukkan kepekaannya yang luar biasa. Aku butuh konteks, butuh memahami mengapa pria sekeras ini memilih jalan hidup yang begitu terisolasi dan tertutup. Suatu sore, aku masuk ke ruang kerjanya untuk menata beberapa dokumen. Aku sudah diajari bagaimana mengurus dokumen braille-nya. Tuan Joseph tidak ada. Ia sedang melakukan perjalanan singkat ke kebun kopinya yang tidak terlalu jauh, ditemani pengawal pribadinya. Ini adalah kesempatan langka untuk menjelajahi kamar itu tanpa diawasi. Aku memperhatikan sekeliling ruangan. Semuanya tertata sempurna, tetapi ada satu laci yang selalu dikuncinya di meja kerjanya. Hari ini, mungkin karena terburu-buru, kuncinya lupa ia cabut. Dorongan rasa penasaran yang tak tertahankan mendorong tanganku untuk menarik laci itu perlahan. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan amplop tua, kartu ucapan, dan sebuah album foto tua dengan sampul kulit yang usang. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pintu gerbang menuju masa lalunya. Aku membuka album itu dengan tangan gemetar. Foto pertama menunjukkan Tuan Joseph muda, mungkin berusia akhir 20-an, tersenyum lebar. Ia tampan, matanya cerah dan penuh semangat, tidak tertutup kacamata hitam yang kini menjadi ciri khasnya. Di sampingnya, seorang wanita cantik berkulit terang, mungkin dari Eropa, dengan rambut coklat panjang. Mereka tampak sangat bahagia, berpos di berbagai lokasi eksotis. Aku membalik halaman, foto-foto pernikahan mereka. Ia terlihat bahagia, sangat bahagia. Aku terus membalik dan senyum di wajahku memudar. Foto-foto itu mulai menunjukkan suasana yang berubah. Wanita itu terlihat sakit, kurus. Lalu ada foto Tuan Joseph sendirian di samping batu nisan. Istrinya meninggal. Lalu ada bagian kosong yang panjang, seolah ada jeda waktu yang besar dalam hidupnya. Bagian album berikutnya menunjukkan foto-foto kecelakaan, mobil mewah yang ringsek di pinggir jalan. Lalu foto Tuan Joseph di ranjang rumah sakit, perban melilit di kepalanya, dan matanya tertutup. Setelah foto itu, semua fotonya, jika ada, hanya menunjukkan wajahnya dari samping atau dari belakang, atau ia sudah menggunakan kacamata hitam. Ia kehilangan istrinya, dan tak lama kemudian, ia kehilangan penglihatannya. Trauma ganda. Aku akhirnya mengerti mengapa ia menjadi sekeras dan sedingin sekarang.
Ia bukan hanya buta secara fisik, tetapi juga buta karena kesedihan yang mendalam. Aku menemukan sesuatu lagi di laci itu. Sebuah buku harian kecil dengan tulisan Braille. Aku tidak bisa membacanya, tentu saja. Tetapi di halaman terakhir, ada tulisan tangan biasa, mungkin ditulis oleh asisten atau dirinya sendiri sebelum benar-benar buta, dengan tinta pudar. Cahaya sudah pergi. Dunia hitam. Hanya suara yang tersisa. Aku akan menilai ketulusan mereka dari suara dan hati mereka. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Tulisan itu mengonfirmasi dugaanku. Tuan Joseph sengaja menutup diri, menggunakan kebutaannya sebagai filter untuk menguji siapa yang tulus mendekatinya. Ia takut dicintai karena kekayaannya, atau dikasihani karena kondisinya. Jadi ia memilih menjadi monster yang keras, berharap hanya ketulusan sejati yang akan bertahan. Aku menutup laci itu. Hatiku kini dipenuhi rasa iba yang menusuk. Pria yang kunikahi ini, yang memberiku segalanya, ternyata adalah pria yang paling menderita. Mahar 65 miliar itu bukan hanya harga untuk menyelamatkan keluargaku, tetapi mungkin juga harga untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh istrinya dan cahaya yang hilang. Sore itu, ketika Tuan Joseph kembali, aku menunggunya di teras. "Perjalananmu lancar, suamiku?" tanyaku, menggunakan panggilan itu untuk pertama kalinya dengan rasa yang tulus. Tuan Joseph terkejut, reaksinya sangat kecil, tetapi terlihat. Ia menghentikan langkahnya sejenak. "Lancar?" "Alia, kau terdengar berbeda hari ini," katanya. Senyumnya menyentuh ujung bibir, yang segera menghilang. Aku berdiri, mendekatinya, dan untuk pertama kalinya, aku berani memegang tangannya. Tangan tua yang besar itu terasa hangat. "Aku hanya senang kau kembali dengan selamat," kataku. Aku tidak memberitahunya tentang album foto itu. Aku tahu ia tidak ingin masa lalunya diganggu. Tetapi penemuan itu mengubahku. Aku tidak lagi merawatnya karena kewajiban atau rasa bersalah, melainkan karena pemahaman. Aku melihat kesepiannya. Aku melihat traumanya. Malam itu, alih-alih duduk jauh darinya, aku duduk di sofa dekat tempatnya. Ia sedang mendengarkan musik klasik. Aku mulai bercerita. Aku bercerita tentang kampung halamanku di Indonesia, tentang ayahku yang membangun rumah itu dengan tangannya sendiri, tentang adikku yang ceria. Aku bercerita tentang betapa berartinya tindakan penyelamatannya bagiku dan keluargaku. Aku tidak menyebutkan uangnya, tetapi aku berbicara tentang harapan. Tuan Joseph diam, mendengarkan, wajahnya tenang. Ayahku selalu bilang, harta bisa dicari, tapi kejujuran hati adalah permata yang langka. Aku percaya itu. Joseph, kataku pelan. Ketika aku selesai, ia meraih tanganku. Kali ini, ia memegangnya erat. Aku juga percaya itu, Alia. Bisiknya, suaranya kini terasa lebih rentan daripada sebelumnya. Dan aku bersyukur permata langka itu ada di sini, di rumahku. Malam itu, ia masih tidur di sofa, tapi aku tidak lagi merasa dingin. Perawatan dan kehangatan yang kutunjukkan bukan lagi pura-pura, melainkan tulus. Aku tahu, aku mungkin tidak mencintainya sebagai pria muda yang romantis, tetapi aku mulai mencintai jiwanya. Jiwa yang kesepian dan terluka yang tersembunyi di balik kacamata hitam. Di bawah atap rumah megah itu, dua jiwa yang seharusnya terikat oleh kontrak dan uang, kini mulai terikat oleh pemahaman yang mendalam tentang kesepian dan kehilangan. Babak baru pernikahan kami, yang jauh lebih intim secara emosional, baru saja dimulai. Sayangnya waktu yang kami miliki ternyata tidak banyak. Setelah penemuan album foto dan buku harian kecil itu, hubungan kami memasuki fase yang lebih mendalam dan jujur. Aku tidak lagi melihat Tuan Joseph sebagai bosku atau penyelamatku, tetapi sebagai seorang pria, suamiku, yang membutuhkan kehangatan yang hilang dari hidupnya. Kehangatan itu, yang kuakui, juga mulai mengisi kekosongan di hatiku sendiri. Aku mulai rutin menghabiskan waktu dengan Tuan Joseph di sore hari. Kami akan duduk di teras. Ia mendengarkan radio atau berita Braille, dan aku akan merajut atau hanya menemaninya dalam keheningan. Keheningan ini tidak lagi terasa mencekam, tetapi menenangkan. Suatu sore, aku memutuskan untuk membacakan sebuah puisi lama yang kuingat dari masa sekolah. Puisi tentang kesabaran pohon menghadapi musim. Ketika aku selesai, Tuan Joseph tersenyum tulus. Senyum itu menghilangkan puluhan tahun kekakuan dari wajahnya. "Indah sekali, Alia," katanya, memalingkan wajahnya sedikit ke arahku, seolah ia benar-benar bisa melihat ekspresiku. "Kau memiliki suara yang menenangkan. Kau adalah musim semiku." Pujiannya yang puitis itu membuat pipiku merona. Aku sadar, aku tidak hanya menghormatinya,
Aku mulai merasakan ketertarikan yang halus pada kebijaksanaan dan kelembutan tersembunyi yang ia miliki. Konflik batin itu muncul kembali. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada pria yang kubeli? Atau yang lebih tepatnya, yang membeli diriku? Namun Tuan Joseph terus memperlihatkan sisi pelindungnya. Suatu pagi, aku berjalan menuju dapur. Langkahku terhenti ketika mendengar suara perdebatan samar dari ruang tamu. Itu adalah pengacara keluarga Tuan Joseph, seorang pria paruh baya bernama Mr. Davies yang sedang berbicara dengan nada sinis kepada kepala pelayan. Aku tidak mengerti kenapa Tuan Joseph menikahinya. Gadis ini, Alia, usia seperti itu, dan tiba-tiba menjadi nyonya rumah. Kita semua tahu dia mengincar warisan, bisik Mr. Davies. Tuan Joseph tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Mr. Davies, balas kepala pelayan dengan nada hati-hati. Aku mundur tanpa suara, hatiku menciut. Jadi apa ini yang mereka dipikirkan tentangku? Tentu saja, aku memang menikahinya demi uang, meskipun kini ada perasaan lain yang tumbuh. Sore harinya saat makan malam, Tuan Joseph bertanya, "Kau terlihat murung, Alia. Ada yang mengganggumu?" Aku ragu. Haruskah aku memberitahunya tentang Mr. Davies? Aku takut terlihat seperti pengadu. Tidak ada apa-apa, suamiku, jawabku, mencoba tersenyum. Tiba-tiba, Tuan Joseph meletakkan garpunya. Bunyi dentingan itu terasa keras. "Aku memecat Mr. Davies, Alia," katanya. Nada suaranya tegas dan dingin, kembali ke mode Tuan Joseph yang menakutkan. Aku tersentak. "Memekatnya? Kenapa, Joseph?" "Dia pengacara keluargamu. Ia tidak menghormatimu. Sama seperti Musa," jawabnya tanpa emosi. "Aku tahu ia datang tadi pagi, dan aku tahu ia berbicara buruk tentangmu. Aku tahu ia menuduhmu mencari hartaku. Aku tidak akan membiarkan ada seorang pun yang menodai ketulusanmu di rumah ini. Tapi, bagaimana kau tahu kami membicarakannya? Kau tidak ada di sini, Joseph." Aku hampir berteriak karena frustrasi dan keheranan. Tuan Joseph tersenyum lagi, senyum misterius yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku tidak perlu ada di sana, Alia. Rumah ini kecil." Suara selalu menemukan jalannya. Dan ketidaktulusan, seperti suara, selalu terasa nyaring di telingaku. Ia memberiku sepotong daging di piringku. "Jangan khawatirkan apapun. Fokuslah menjadi istriku. Itu tugasmu. Urusan tikus-tikus di rumah ini, biarkan aku yang membersihkannya." Setelah kejadian itu, rasa hormatku terhadap Tuan Joseph melonjak menjadi kekaguman. Ia adalah pelindungku, pahlawanku, yang bahkan dalam kebutaannya bisa melihat kebenaran dan kebohongan dengan lebih jelas daripada aku. Aku mulai membiarkan diriku lebih dekat dengannya. Di malam hari, aku akan duduk di tepi ranjang, berbicara dengannya yang berada di sofa. Aku mulai menceritakan mimpiku, ketakutanku, dan harapanku. Dan ia, sang pria tua tunanetra, akan mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu malam, ketika aku selesai menceritakan tentang perayaan hari raya di kampung halamanku, aku melihatnya tertidur di sofa. Kepalanya miring, ia terlihat lelah. Aku bangkit pelan, mengambil selimut dari ranjang, dan dengan hati-hati menyelimuti tubuhnya yang besar itu. Tangan Tuan Joseph terasa sangat dingin. Aku duduk di lantai di samping sofa, menatap wajahnya. Wajah yang kusut, keriput, tetapi kini terasa begitu akrab. Aku mengulurkan tangan, dan dengan lembut menyentuh kerutan di wajahnya, di dekat kacamata hitamnya. Itu adalah sentuhan paling intim yang pernah ada di antara kami. Tiba-tiba, Tuan Joseph bergumam, matanya masih tertutup. "Alia." Aku menarik tanganku dengan cepat, takut ia terbangun. Ia tidak bangun. Ia hanya menggenggam tanganku yang tadi menyentuhnya erat-erat. Genggaman itu kuat, penuh kepemilikan, dan sangat hangat. Aku membiarkan tangannya menggenggam tanganku. Aku duduk di lantai, bersandar di sofa, dan menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku tidak memikirkan uang, tidak memikirkan keluarga. Aku hanya memikirkan pria ini. Aku baru menyadari. Rasa takutku telah sepenuhnya hilang. Aku telah menyeberangi batas dari rasa hormat ke rasa kasih sayang. Aku mulai mencintai Tuan Joseph. Bukan cinta yang membara, tetapi cinta yang lembut, tulus, dan penuh rasa terima kasih. Namun cinta ini datang bersamaan dengan rasa khawatir yang baru. Semakin dekat aku dengannya, semakin aku menyadari betapa ringkih dan rapuhnya tubuhnya. Matanya mungkin tidak melihat, tetapi aku bisa melihat. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya terkadang terdengar berat. Cahaya kebahagiaan yang baru kami temukan
ternyata berhadapan langsung dengan bayangan hitam yang sudah lama menanti. Setelah kehangatan emosional itu, Tuan Joseph dan aku menikmati beberapa minggu yang tenang. Mungkin yang paling damai dalam hidupnya sejak lama, dan yang paling membahagiakan dalam hidupku di tempat asing ini. Aku tidak lagi tidur sendirian. Atas permintaannya, aku kini tidur di ranjang besar itu, sementara ia tetap di sofa. Tetapi ia selalu menggenggam tanganku hingga kami tertidur. Itu adalah keintiman yang aneh, murni kasih sayang, tanpa tuntutan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Penyakit Tuan Joseph mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ia sering batuk di pagi hari, dan napasnya terkadang terasa berat dan pendek. Aku tahu dari kepala pelayan bahwa Tuan Joseph memang memiliki riwayat penyakit jantung yang parah, yang menjadi salah satu alasan ia memilih tinggal di daerah terpencil ini. Suatu malam, aku terbangun karena suara batuk yang parah. Aku segera bangkit dan menyalakan lampu. Tuan Joseph duduk di sofa. Tubuhnya membungkuk. Tangannya memegang dada. Dan wajahnya berkeringat dingin, meskipun ruangan itu sejuk. Kacamata hitamnya tetap di tempatnya. Joseph, aku panik. Aku panggil dokter! Tidak perlu, Alia, katanya suaranya lemah. Hanya kambuh biasa. Sudah biasa. Ia mencoba tersenyum, tetapi wajahnya terlihat sangat kesakitan. Aku mendekat, berlutut di samping sofa. Aku mengabaikan batasan yang selama ini ia jaga dan memegang erat tangannya, yang terasa dingin dan berkeringat. Tidak biasa, Joseph. Kau kesakitan, kataku. Air mata mulai menggenang. Kenapa kau selalu menyembunyikan ini dariku? Aku tidak ingin kau khawatir, bisiknya. Aku hanya ingin kau nyaman selama berada di sisiku. Aku merasa marah dan sedih sekaligus. Aku memanggil kepala pelayan dan meminta dokter pribadi Tuan Joseph datang segera. Setelah dokter tiba dan memberikan suntikan, barulah Tuan Joseph bisa beristirahat dengan tenang. Dokter menarikku keluar ruangan. Wajahnya serius. Nyonya Joseph Tuan sudah lama sakit parah. Jantungnya lemah sekali. Jujur saja, ia sudah melewati perkiraan waktu kami. Ia harus menjalani perawatan intensif, tetapi ia menolak. Ia hanya ingin berada di rumah. Berapa lama lagi? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dokter itu hanya mengangkat bahu. Tatapannya penuh simpati. Nikmati hari-hari yang tersisa, Nyonya, dan buatlah ia bahagia. Kabar itu menghantamku seperti bongkahan es. Hari-hari yang tersisa. Aku baru saja menemukan kehangatan dalam pernikahan ini, baru saja mulai mencintai pria tua yang misterius ini, dan kini aku harus bersiap untuk kehilangannya. Sisa hari-hari itu, aku mengubah peranku sepenuhnya menjadi perawat. Aku merawat Tuan Joseph dengan penuh kasih sayang, bukan karena kewajiban pernikahan, tetapi karena cinta dan rasa syukur yang tulus. Aku membawanya teh hangat, menyuapinya bubur lembut, dan membacakan buku di sampingnya. Kami tidak lagi membahas bisnis atau masa lalu. Kami berbicara tentang hal-hal indah. Suatu sore yang cerah, aku membacakan ayat-ayat Alkitab yang menenangkan sesuai dengan keyakinan Tuan Joseph. Ketika aku selesai, ia menarik tanganku, meletakkannya di pipinya. Kau tahu, Alia, katanya, suaranya sangat pelan, tetapi penuh perasaan. Kau adalah keindahan terakhir yang kulihat. Aku tersentak. Joseph, jangan bicara seperti itu. Kau akan sembuh. Shh, ia memotong lembut. Kau tahu aku tidak akan sembuh. Tapi dengarkan aku. Ketika aku bilang kulihat, itu bukan hanya mataku yang rusak. Ketika kau pertama kali datang, aku memang bisa melihat sedikit cahaya. Cukup untuk membedakan bentuk dan warnamu yang cerah. Tapi aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Jantungku berdebar kencang. Saya bisa melihat sedikit cahaya? Ini adalah pengakuan terbesar yang pernah ia buat. Sebuah retakan di dinding misteri yang ia bangun. Tapi semakin lama kau di sini, lanjutnya, matanya di balik kacamata menatapku, seolah ia benar-benar fokus. Semakin terang hatimu bersinar, dan cahayamu itu, Alia, mengalahkan kegelapan di mataku. Aku bisa melihat ketulusanmu. Aku bisa melihat kebaikanmu. Kau membuat hari-hari terakhirku terasa, seperti musim semi yang tidak pernah kuduga akan datang lagi. Aku menangis. Air mata syukur, cinta, dan kesedihan. Aku tidak peduli lagi apakah ia buta total atau hanya sebagian. Yang penting adalah, ia melihat hatiku. Aku membungkuk, dan untuk pertama kalinya, aku mencium kacamata hitamnya. Terima kasih, suamiku. Terima kasih karena telah memberiku waktu. Ia tidak membalas ciumanku, tetapi ia menggenggam tanganku dengan semua kekuatannya. Kau dan keluargamu akan aman, Alia. Ingat itu. Kau telah memberiku sesuatu yang lebih berharga daripada semua kebun kopi di Afrika. Kau memberiku hidup kembali.
Itu adalah momen puncak keintiman emosional kami. Sebuah pengakuan yang mengkonfirmasi semua kecurigaanku. Tuan Joseph tidak hanya tunanetra, ia adalah seorang pria yang mencari cahaya yang hilang, dan ia menemukannya padaku. Setelah hari itu, kondisinya menurun dengan cepat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ranjang. Aku tidak lagi meninggalkannya. Aku tidur di sampingnya. Kini ia mengizinkannya, memegangku erat-erat. Pada malam terakhirnya, ia memintaku membacakan surat-surat lama yang ia simpan. Surat-surat dari istrinya yang telah meninggal. Aku membacanya. Suaraku bergetar. Ketika aku selesai, ia berkata, "Kau adalah hadiah perpisahan Tuhan untukku, Alia. Kau mengisi ruang kosong yang ditinggalkannya." Aku menangis, mencium keningnya. Malam itu aku tertidur di pelukannya, merasakan napasnya yang berat dan tidak teratur. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir aku akan mendengar suara Tuan Joseph. Aku terbangun di pagi hari oleh keheningan yang total. Keheningan itu terasa berbeda, lebih dalam dan lebih sunyi dari keheningan rumah ini biasanya. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku mencoba menggerakkan tanganku yang masih digenggam erat oleh Tuan Joseph, tetapi genggaman itu terasa dingin dan kaku. Aku mendongak. Tuan Joseph masih terbaring di sampingku, tetapi napasnya yang semalam terasa berat dan tidak teratur, kini telah berhenti sepenuhnya. Wajahnya, meskipun ditutupi kacamata hitam, tampak damai. Bibirnya sedikit melengkung, seolah ia pergi dalam tidur yang paling tenang. Aku tidak berteriak. Rasa sakit yang tajam dan tiba-tiba menyergapku, membuat suaraku tercekat. Aku hanya bisa menatapnya. Pria yang kunikahi dalam keputusasaan. Pria yang kutakuti. Pria yang akhirnya kucintai dengan tulus. Kini telah meninggalkanku. Aku memeluknya. Menangis tanpa suara. Membenamkan wajahku di dadanya. Bau minyak kayu putih dan tembakau mahal yang selalu melekat padanya kini terasa seperti kenangan yang menyakitkan. Kepala pelayan dan dokter segera datang. Tidak ada yang terkejut. Mereka semua tahu bahwa ini akan terjadi. Namun, rasa sedih di wajah mereka menunjukkan bahwa Tuan Joseph, di balik kekakuan dan misterinya, adalah sosok yang dicintai dan dihormati. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Pengurusan jenazah dan pemakaman berlangsung dengan cepat dan tertutup, sesuai dengan permintaan Tuan Joseph semasa hidupnya. Ia dimakamkan di lahan pribadi di propertinya, menghadap ke arah savana yang ia cintai. Aku berdiri di samping makamnya yang baru digali. Di sana, di antara para staf yang menangis dan pengawal yang berdiri kaku, aku adalah sosok yang paling hancur. Aku menangis. Bukan lagi air mata keputusasaan seperti saat aku dipanggil ke ruang kerjanya, tetapi air mata kehilangan yang murni. Aku telah kehilangan suamiku, cahaya di tengah gelap, pria yang mengajariku tentang arti ketulusan. Ada satu hal yang membuat hatiku menciut. Tuan Joseph dimakamkan dengan kacamata hitam andalannya. Kacamata itu, yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam hubungan kami, kini terkubur bersamanya. Mengapa? Mengapa ia harus membawa kacamata itu ke peristirahatan terakhirnya? Apakah ia ingin membawa rahasianya bersamanya? Apakah ia tidak ingin ada seorang pun, bahkan di akhir hayatnya, tahu seberapa buta dirinya sebenarnya? Atau apakah ia ingin tetap melihat aku, istrinya, dari balik kegelapan abadi? Aku kembali ke rumah megah itu, yang kini terasa hampa dan terlalu besar. Aku masih Nyonya Joseph, tetapi rumah itu kini kehilangan jiwanya, kehilangan suaranya yang berat, dan langkah kakinya yang tegas. Aku berkeliaran di kamar-kamarnya, mencoba mencari jejaknya. Aku menemukan tongkatnya masih bersandar di sudut ruang baca, tempat aku pertama kali mengambilkannya untuknya. Aku menyentuh tongkat itu, mengingat ujian kecil yang ia berikan padaku. Aku duduk di kursi kerjanya, kursi tempat ia duduk saat melamarku. Aku menyentuh meja kayu mahoni yang dingin itu, tempat ia mengucapkan mahar 65 miliar yang menyelamatkan keluargaku. Kini, uang itu tidak ada artinya tanpa dirinya. Aku lebih memilih kemiskinan asalkannya ia masih ada, menatap kosong kepadaku dari balik kacamatanya. Staf rumah tangga memperlakukanku dengan hormat yang lebih besar. Mereka melihat kesedihanku. Mereka tahu bahwa meskipun pernikahan kami cepat dan aneh, aku telah mencintainya di hari-hari terakhirnya. Di antara rasa sedihku, muncul ketidakpastian. Masa depanku kini sepenuhnya bergantung pada warisan Tuan Joseph. Meskipun ia adalah suamiku, aku adalah istri kontrak yang baru ia nikahi selama beberapa minggu. Apakah kerabatnya akan muncul dan menuntut hartanya?
Aku memikirkan surat-surat warisan dan dokumen-dokumen yang pasti telah disiapkan. Apakah ia meninggalkan surat untukku? Apakah pengakuannya tentang melihat cahaya itu hanya sebuah kata-kata penghibur terakhir? 2 hari setelah pemakaman, kepala pelayan menghampiriku di ruang tamu. "Nyonya Joseph," katanya. Suaranya mengandung rasa hormat yang mendalam. "Pengacara Tuan yang baru, bukan Mr. Davis, meminta Nyonya untuk datang ke ruang kerja besok pagi. Ada pembacaan surat wasiat." Aku mengangguk. Besok, hari kebenaran akan tiba. Aku tahu aku harus siap untuk apapun. Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan, keluarga yang aman. Kini saatnya untuk menghadapi konsekuensi dari pernikahan kontrak ini. Sebelum tidur, aku pergi ke makamnya. Langit di atas savana terlihat penuh bintang. Aku berbicara dengannya. Air mata mengalir membasahi pipiku. "Joseph, aku harap kau tahu. Aku tidak hanya berterima kasih atas uangmu. Aku berterima kasih atas kepercayaanmu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk mencintai pria yang tulus. Aku harap kau menemukan istrimu yang dulu di sana. Dan aku harap di sana engkau tidak perlu lagi memakai kacamata hitam itu." Aku kembali ke rumah, tidur di ranjang yang kini terasa dingin. Aku memeluk bantalnya, merasakan sisa-sisa aroma Tuan Joseph. Malam itu, aku bermimpi. Aku melihat Tuan Joseph. Ia berdiri di tengah padang rumput yang hijau, tidak lagi memakai kacamata hitam. Matanya terbuka, melihat, dan ia tersenyum padaku. Mimpi itu memberiku kekuatan. Aku tahu, apapun yang terjadi besok, warisan terbesarnya adalah cinta dan ketulusan yang ia tanamkan dalam diriku. Pagi itu, aku mengenakan pakaian hitam, berkabung. Hari terasa sunyi dan berat, diselimuti kesedihan yang masih mendalam. Aku berjalan menuruni tangga menuju ruang kerja. Ruangan yang kini terasa sakral dan penuh kenangan. Ini adalah ruangan tempat Tuan Joseph menguji kesabaranku sebagai pelayan, melamarku sebagai istrinya, dan tempat aku kini akan mendengar wasiat terakhirnya. Di dalam ruangan sudah menunggu seorang pria parubaya, pengacara baru, Mr. Nkosi. Ia adalah seorang pria Afrika dengan sorot mata yang hangat dan tenang, sangat berbeda dari Mr. Davis yang sinis. Di sana juga duduk kepala pelayan dan beberapa staf kunci yang telah lama mengabdi. Mr. Nkosi menyambutku dengan anggukan hormat yang tulus. Aku duduk di kursi di samping meja mahoni besar Tuan Joseph. Kursi yang terasa dingin mengingatkanku pada ketegasan suamiku. "Nyonya Joseph," kata Mr. Nkosi dengan suara lembut. "Terima kasih sudah hadir. Sesuai dengan permintaan Tuan Joseph, pembacaan wasiat tidak akan terlalu formal dan rumit. Tuan telah mengatur segalanya dengan sangat jelas dan terperinci, jauh sebelum pernikahan kalian." Jantungku berdebar. Jauh sebelum pernikahan? Itu berarti Tuan Joseph sudah merencanakan ini semua, jauh sebelum ia melamarku. Apakah ini termasuk bagian dari pengujiannya? Mr. Nkosi mulai membacakan dokumen-dokumen legal. Sebagian besar aset, perkebunan kopi dan sahamnya dibagi rata kepada yayasan amal, staf lama yang setia, dan beberapa kerabat jauh. Angka-angka yang disebutkan sangat besar, tetapi aku mendengarkannya tanpa emosi. Sejak kepergian Tuan Joseph, uang tidak lagi menjadi perhatian utamaku, lalu Mr. Nkosi berhenti. Ia menatapku dengan senyum kecil. "Tuan Joseph telah mengatur bagian utama wasiatnya untuk Anda, Nyonya Alia. Namun, ia juga meninggalkan sebuah pesan pribadi yang harus dibacakan sebelum kita melanjutkan." Ia menunjuk ke meja. Di atas meja kerja, tepat di tempat Tuan Joseph biasa meletakkan tangannya saat bekerja, tergeletak sebuah surat. Amplopnya tebal, terbuat dari kertas berkualitas tinggi, dengan tulisan tangan besar dan jelas. "Untuk Alia." Di bawah tulisan tangan itu, ada barisan titik-titik kecil yang diukir timbul, tulisan Braille. Semua orang di ruangan itu menatapku. Aku mengulurkan tangan dengan gemetar, mengambil amplop itu. Surat itu terasa berat, mengandung semua rahasia dan jawaban yang selama ini kucari. "Tuan Joseph ingin Anda membacanya sendiri, Nyonya." "Sekarang juga," kata Mr. Nkosi. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas tebal yang dilipat. Aku menarik napas dalam-dalam. Ruangan itu sunyi total, hanya ada suara napasku sendiri. Aku mulai membaca. Tulisannya rapi, menggunakan tinta hitam yang tebal, tetapi ada getaran halus yang menunjukkan kelemahan tangan yang menuliskannya. "Alia, istriku yang tulus." Kata-kata pembuka itu, "istriku yang tulus," membuat mataku langsung berkaca-kaca. Jika kau membaca surat ini, itu berarti aku sudah pergi, dan kau telah menunaikan janjimu sampai akhir. Kau harap kau tidak terlalu bersedih. Kita berdua tahu, perpisahan ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Aku menggigit bibirku,
mencoba menahan isakan. Aku harus mengakui sesuatu, Alia. Kau telah menggangguku sejak hari pertama kau datang. Bukan karena kau canggung, tetapi karena ketenanganmu. Kau tidak takut padaku. Kau tidak kasihan padaku. Kau hanya bekerja dengan ketulusan yang luar biasa. Itu sangat menggangguku karena itu langka. Aku membaca terus, dan setiap kata adalah sebuah pukulan yang membuka misteri. Aku tahu kau datang demi uang, demi keluargamu. Aku melihat keputusasaanmu. Aku mendengar tangisanmu di taman. Dan ya, aku memang mendengarnya. Kau sudah tahu pendengaranku tajam. Aku mengangguk dalam hati. Sampai di sini, semua sesuai dengan dugaanku. Tapi ada satu rahasia besar yang kubawa selama ini, yang harus kau ketahui sebelum aku pergi. Itu adalah kunci dari segalanya. Kunci dari semua ujian yang kulakukan padamu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini dia. Alia, aku tidak buta sepenuhnya. Aku terkesiap, dan air mata yang kutahan akhirnya tumpah, membasahi pipiku. Semua orang di ruangan itu menatapku. Aku masih bisa melihat sedikit cahaya. Cukup untuk membedakan bayangan. Cukup untuk mengenali bentukmu, warnamu, saat pertama kali kau datang. Dan yang paling penting, aku memilih berpura-pura buta. Aku berhenti sejenak, menelan ludah, suaraku tercekat, agar aku bisa melihat siapa yang tulus tanpa memandang rupa. Kacamata hitam itu bukan penutup, Alia. Itu adalah filter. Itu adalah pertahananku dari kebohongan dan ketidaktulusan dunia ini. Aku mencari keindahan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Aku menutup mulutku, menangis tanpa suara. Dia melihat ketulusanku sejak awal. Semua perhatian dan pengamatannya yang aneh, semua itu adalah kenyataan. Aku tahu kau menikahiku karena keluargamu, tapi setiap hari bersamamu, aku merasa hidup kembali. Aku merasakan cinta. Cinta yang tumbuh di atas kontrak, tapi cinta yang murni. Aku tidak punya banyak waktu, penyakitku sudah lama tak bisa disembuhkan. Tapi aku ingin meninggalkan sesuatu yang berarti untuk seseorang yang tulus. Aku memeluk surat itu ke dadaku. Menangis hingga bahuku berguncang. Dia melihatku. Dia mencintaiku. Dia hanya ingin dicintai apa adanya, dan ia mengujiku dengan kegelapan. Terima kasih sudah membuat hari-hariku yang terakhir terasa seperti hidup lagi. Kau adalah cahaya yang kuperoleh setelah bertahun-tahun dalam kegelapan yang kupilih sendiri. Joseph, suamimu yang sekarang sudah benar-benar menemukan kedamaian. Aku ambruk di kursi. Air mata membanjiri wajahku, membasahi amplop dan surat tebal itu. Mr. Nkosi dan staf lain melihat ke arahku, tatapan mereka penuh simpati, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Aku menggenggam surat itu erat-erat, seolah itu adalah jasad terakhir Tuan Joseph yang bisa kupeluk. Pengakuan itu menghantamku dengan kekuatan yang luar biasa, menyelesaikan semua teka-teki, semua keanehan, dan semua ketakutan yang kurasakan selama pernikahan singkat kami. Tuan Joseph tidak sepenuhnya buta. Dia adalah seorang seniman yang menyamar, seorang penguji ketulusan yang menggunakan kebutaannya sebagai alat untuk menyaring dunia yang ia benci. Ia melihatku. Ia melihat wajahku, melihat gerak-gerikku, dan yang paling penting, ia melihat hatiku. Aku menangis, menyadari betapa bodohnya aku selama ini takut dan bingung. Pria yang kutakuti adalah pria paling bijaksana yang pernah kukenal. Ia bukan sekadar pria tua yang kesepian. Ia adalah pria yang trauma yang memutuskan untuk menciptakan takdirnya sendiri, memutuskan siapa yang layak berada di sisinya. Aku, Alia, gadis kampung yang datang karena putus asa, ternyata lulus dalam ujian ketulusan yang ia ciptakan. Aku mengusap air mataku dengan punggung tangan, mencoba menenangkan diri. Aku harus kembali membaca. Ada bagian lain di surat itu yang harus kuselesaikan. Aku membuka kembali lipatan kertas yang sudah sedikit basah. Alia, kau sekarang tahu kebenarannya. Aku sengaja menguji orang-orang, termasuk para pelayanku, para pengacaraku, seperti Mr. Davis yang sinis itu, dan bahkan kerabatku. Aku ingin tahu siapa yang akan memperlakukanku dengan hormat sejati, tanpa melihat kelemahan atau kekayaanku. Aku teringat Musa dan Mr. Davis. Tuan Joseph memecat mereka bukan karena bisikan, tetapi karena ia melihat atau merasakan ketidaktulusan mereka, dan ia bertindak untuk melindungiku, istrinya yang tulus. Kau adalah satu-satunya yang bertahan. Kau merawatku dengan sabar, kau tidak memanfaatkan ketidakmampuanku. Dan yang paling kubanggakan, kau tidak pernah sekalipun menunjukkan rasa kasihan yang merendahkan. Kau membuatku merasa seperti seorang pria, bukan seorang pasien atau korban kecelakaan. Mahar 65 miliar itu,
Sayang, hanyalah uang tebusan untuk keluargamu. Itu adalah biaya transaksi untuk membawamu masuk ke hidupku. Tapi kau memberiku lebih dari yang bisa kubeli. Aku tersenyum pahit di balik air mataku. Tuan Joseph selalu melihat segala sesuatu secara transaksional. Tetapi transaksinya selalu berakhir dengan nilai emosional yang jauh lebih besar. Sekarang, mari bicara tentang masa depanmu. Aku tahu kau tidak akan mengambil uang ini dan pergi. Kau adalah wanita yang penuh tanggung jawab, dan kau akan merasa bersalah jika tidak melakukan sesuatu. Itu adalah salah satu hal yang kucintai darimu. Aku tidak meninggalkan ini sebagai warisan, Alia. Aku meninggalkannya sebagai tanggung jawab dan kepercayaan. Di laci kiri meja ini, laci yang selalu kukunci kecuali hari ini, ada berkas penting. Berkas itu berisi kepemilikan saham mayoritas dan sertifikat tanah dari 2 kebun kopi terbaikku, 1 di Uganda dan 1 di Ethiopia. Nilainya berkali-kali lipat dari mahar pernikahanmu. Aku menatap laci kiri meja mahoni itu. Laci yang kuncinya pernah lupa ia cabut. Tempat aku menemukan album foto lama dan buku harian. Semuanya, Alia, semuanya atas namamu. Semuanya sudah dialihkan menjadi milikmu. Mr. Nkosi akan membantumu mengurus legalitasnya. Warisan utamaku adalah bisnisku, dan aku ingin kau, istriku yang tulus, yang melanjutkannya. Tangisku semakin keras. Bukan hanya uang, tetapi kepercayaan. Ia menyerahkan seluruh kerajaannya, semua yang ia bangun dengan darah dan air mata, kepada seorang wanita yang baru ia kenal beberapa minggu, hanya karena wanita itu lulus dalam ujian ketulusannya. Ini adalah hadiah perpisahan dariku, Alia. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk kau kelola. Untuk kau kembangkan dengan hati tulusmu. Aku ingin kau memiliki kehidupan yang kau impikan, bukan hanya menyelamatkan yang lama. Satu permintaan terakhir, Alia. Jangan buang kacamata hitam itu. Itu adalah pengingat bahwa terkadang kita harus berpura-pura buta agar bisa melihat keindahan sejati yang tersembunyi di hati orang lain. Simpanlah sebagai kenangan tentang caraku mencintaimu. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah membuat hari-hariku yang terakhir terasa seperti hidup lagi. Carilah kebahagiaan sejatimu. Aku sudah menemukannya bersamamu. Aku selesai membaca. Wajahku basah kuyup, hidungku tersumbat. Mr. Nkosi mengangguk. Tuan Joseph telah merencanakan ini dengan sangat detail. Ia bahkan meminta kami menyembunyikan berkas kepemilikan ini sampai surat ini dibaca. Aku perlahan bangkit, berjalan ke laci kiri. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka laci yang dulunya terkunci. Di sana, tertumpuk rapi, ada berkas-berkas kepemilikan dengan stempel dan tanda tangan legal. Alia binti, nama ayahku. Melihat namaku di atas dokumen-dokumen bernilai triliunan itu tidak membangkitkan keserakahan, tetapi hanya rasa haru yang tak terhingga. Aku baru menyadari, Tuan Joseph tidak hanya memberiku kekayaan, ia memberiku makna. Ia memberiku alasan untuk tetap tinggal di Afrika, untuk melanjutkan warisannya. Aku menoleh ke arah Mr. Nkosi dan staf lain. Tolong berikan saya waktu sebentar, pintaku. Aku duduk kembali. Aku menatap surat itu, lalu ke laci, lalu ke tempat duduk Tuan Joseph yang kini kosong. Pria yang dulu kuduga kejam dan dingin, ternyata hanyalah pria kesepian yang mendambakan ketulusan. Aku menikahinya demi keluarga, tetapi ia, dengan rahasia dan tipuannya, mencintaiku dengan tulus sampai akhir. Aku tidak lagi merasa sebagai pengantin kontrak. Aku adalah seorang wanita yang dicintai dan dipercayai dengan sepenuh hati. Aku menutup mata dan membisikkan janji pada udara kosong. Aku akan menjaganya, suamiku. Aku janji. Setelah pembacaan surat wasiat itu, ruangan kerja Tuan Joseph tidak lagi terasa mencekam, melainkan seperti tempat suci, penuh dengan kenangan dan pengakuan. Aku duduk sendirian selama beberapa waktu, menata kembali hati dan pikiranku. Aku telah menangis hingga suaraku hilang, tetapi kini yang kurasakan adalah kedamaian. Rasa sakit karena kehilangan Tuan Joseph masih ada, tetapi rasa penyesalan dan kebingungan telah digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Aku baru menyadari sepenuhnya. Tuan Joseph tidak pernah buta terhadap hatiku. Ia hanya buta terhadap dunia yang penuh kepalsuan. Aku mengambil berkas-berkas kepemilikan kebun kopi, merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Ini bukan hanya uang, ini adalah amanah, warisan yang harus kujaga dan kembangkan, sebagaimana ia mempercayai ketulusanku. Mr. Nkosi kembali masuk, wajahnya penuh hormat. Nyonya Joseph, apa keputusan Anda? Idam Nishiki membantu mengelola aset-aset ini, atau jika Anda ingin kembali ke Indonesia, kami akan mengurus transfer aset secara legal.
Aku menatap berkas di tanganku, lalu melihat keluar jendela, ke arah savana yang luas, dan ke arah pemakaman Tuan Joseph yang berada di bawah pohon akasia. Aku akan tinggal di sini, Mr. Nkosi, jawabku dengan suara mantap. Meskipun masih sedikit serak, aku akan mengelola kebun kopi ini. Aku tidak bisa membiarkan kepercayaan Tuan Joseph sia-sia. Ini adalah rumahku sekarang, dan ini adalah tanggung jawabku. Aku telah datang ke Afrika Timur untuk menyelamatkan keluarga, tetapi aku menemukan tujuan hidup yang baru, melanjutkan visi Tuan Joseph. Keputusan itu terasa benar dan tepat. Aku telah berhasil menyelamatkan keluarga ayahku dengan mahar 65 miliar, dan aku menerima warisan yang jauh lebih besar, yang memberiku kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha, bukan hanya seorang asisten rumah tangga. Beberapa bulan berlalu, aku pindah dari kamar besar ke kamar yang lebih kecil, yang lebih terasa seperti diriku sendiri. Aku mengubah fokus rumah itu dari tempat yang dingin dan formal menjadi tempat yang hangat dan penuh kehidupan. Aku belajar tentang bisnis kopi, dari penanaman di Uganda hingga proses pengiriman dari Ethiopia. Aku mendengarkan staf lama, belajar dari mereka, dan memimpin mereka dengan kelembutan, sesuai dengan pelajaran yang Tuan Joseph berikan. Ketulusan adalah kekuatan terbesar. Aku menepati janjiku pada Tuan Joseph. Aku tidak pernah melupakan kacamata hitam itu. Aku menyimpannya di atas meja kerjaku, di samping foto Tuan Joseph muda yang tersenyum cerah di samping istrinya. Kacamata itu menjadi pengingat harian. Jangan pernah menilai apa yang dilihat mata, tetapi nilailah apa yang dirasakan hati. Aku juga sering mengunjungi makamnya. Aku akan membawa bunga lokal dan bercerita tentang perkembangan bisnis. Ethiopia baru saja mendapatkan panen terbaiknya, suamiku, bisiku suatu sore. Kau pasti bangga. Aku menggunakan setengah dari keuntungan untuk membangun fasilitas kesehatan di desa-desa sekitar kebun, sesuai dengan keinginanmu untuk selalu berbagi. Aku tahu ia akan senang. Aku kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya setelah setahun. Aku disambut dengan tangisan bahagia. Adikku sudah sembuh total, dan rumah ayah kami kini bebas dari utang. Aku tidak kembali sebagai Alia yang putus asa, melainkan sebagai seorang pengusaha sukses. Aku menceritakan kisah Tuan Joseph, bukan tentang uangnya, tetapi tentang kebijaksanaannya, tentang ujian ketulusan yang ia berikan, dan tentang cinta tulus yang tumbuh di tengah kontrak. Keluargaku mengerti. Mereka tahu bahwa meskipun pernikahan itu dimulai dengan kepalsuan, kontrak uang, pernikahan itu berakhir dengan kebenaran, cinta dan kepercayaan. Di tanganku, aku masih mengenakan kalung liontin biji kopi dari kayu eboni yang ia berikan. Itu adalah simbol warisan emosional kami. Alia, gadis kampung yang mencari pekerjaan, menemukan cinta dan takdir di balik kacamata hitam seorang pria tua. Aku belajar bahwa terkadang, kegelapan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melihat cahaya. Tuan Joseph telah pergi, tetapi ia meninggalkan cahaya itu dalam diriku, dalam bisnisnya, dan dalam hatiku. Aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku, persis seperti yang ia minta. Aku adalah Nyonya Joseph yang baru, yang memimpin dengan ketulusan yang ia lihat.